Ini adalah Samsung Galaxy A17, bukan yang 5G ya, ini varian 4G-nya. Belum lama hadir dan ini jadi jawaban buat kamu yang kepengen varian A17 lebih terjangkau. Gak butuh jaringan 5G, tapi masih kepengen smartphone yang solid. Emang apa sih menariknya? Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Dan ini penampakan boxnya. Yes, jadi box kepala chargernya terpisah nih. Box utamanya berisi ada device A17-nya atau A17-nya. Lalu ada kabel charger dan juga lembar panduan penggunaan. Seperti biasa aja ya, isinya seperti ini. Tapi untungnya saya suka sama desain HP ini. Clean, modul kameranya juga khas seperti seri A lainnya. Sisinya mengotak bikin lebih enak buat digenggam. Bodi Galaxy A17 4G juga dibuat cukup ramping dengan ketebalan hanya 7,5 mm dan bobot 190 gram. Plus ada sertifikasi IP54 yang bikin tahan debu dan cipratan air. Jadi kalau kena hujan rintik-rintik atau debu jalanan aman. Tapi ya jangan sengaja dicemplungin ke air ya, karena level proteksinya itu terbatas. Galaxy A17 4G ini kasih opsi dual slot SIM atau satu slot SIM plus satu micro SD card. Nah, kalau dilihat dari tampilan luarnya, Galaxy A17 4G memang langsung memberi kesan premium. Layar depannya menggunakan panel Super AMOLED 6,7 inch dengan resolusi Full HD Plus 2340 x 1080 pixel dan refresh rate-nya 90 Hz. Jadi, scrolling media sosial terasa halus. Nonton film lebih enak karena warnanya cukup gonjreng. Dan main game ringan juga bisa lebih mulus. Samsung juga melindungi layar ini dengan Gorilla Glass Victus yang biasanya kita temui di seri-seri flagship. Wah, untuk ukuran smartphone kelas 3 jutaan, perlindungan ini termasuk mewah banget ya. Apalagi layarnya ini masih pakai desain Infinity U notch yang menampilkan kamera depan. Jadi bukan pakai punch hole seperti kebanyakan HP zaman sekarang ini, tapi tetap terlihat rapi. Di sisi layar, brightness normalnya ada di kisaran 400 hingga 500 nits. Jadi cukup nyaman untuk penggunaan indoor maupun outdoor. Warna yang ditampilkan juga nggak main-main nih. Berdasarkan pengujian, gamut coveragenya mencapai 99% sRGB dan 97% DCI-P3. Sementara gamut volume tembus di 157% sRGB dan 111% DCI-P3. Ini udah tergolong gonjreng untuk ukuran smartphone di kelas 3 jutaan. Soal performa, Galaxy A17 4G ditenagai MediaTek Helio G99 yang udah terkenal stabil buat kebutuhan sehari-hari. RAM 8GB plus storage 128GB atau 256GB yang bikin lega. Apalagi masih bisa ditambah microSD sampai 2TB. Seri ini juga dikasih janji manis ala Samsung nih. Jadi One UI 7 berbasis Android 15 dengan update OS sampai 6 kali dan patch keamanannya 6 tahun. Jarang banget kan ada di kelas harga segini, jadi jelas bikin HP ini awet dipakai. Dukungan software sepanjang itu jelas jarang ditemui di kelas entry hingga mid-range. Dan ini salah satu alasan kenapa banyak orang tetap setia dengan Samsung, iya kan? Galaxy A17 4G dengan MediaTek Helio G99 yang mampu meraih skor Antutu 538.936, angka yang cukup solid di kelas menengah. Di GPU Max, skornya menyentuh 1.003.200. Wih, maknya langsung guys. Sementara di 3D Max Slingshot dapat 3.401 poin dan di White Life-nya menghasilkan 1.194 poin. Tes Geekbench-nya menunjukkan skor 722 untuk single core dan 1995 untuk multicore, yang berarti performanya cukup bisa diandelin untuk multitasking sehari-hari. Pada uji GFX Bench hasilnya bervariasi nih, Aztec Ruin OpenGL di 14 fps, Aztec Vulkan di 13 fps dan T-Rex offscreen-nya di 63 fps. Dari hasil ini jelas kalau smartphone ini lebih cocok untuk game ringan hingga menengah, tapi masih bisa dipakai gaming yang agak berat dengan setelan grafis yang harus disesuaikan lagi. Saya coba juga jalanin CPU throttling test selama 30 menit. Hasilnya performa rata-rata stabil di 88%. Pengelolaan panasnya cukup baik dan nggak gampang drop meskipun dipakai agak lama. Respon layarnya juga oke nih dengan touch sampling rate maksimal 250 Hz. Multitouch bisa mengenali hingga 10 jari sekaligus. Jadi cocok buat kamu yang suka gaming kompetitif. Semua sensor penting udah lengkap dan berfungsi dengan baik. Dari accelerometer sensor, light sensor, sampai magnetic sensor. Meski untuk gyroscope sensornya belum bisa. Kalau diajak main game, hasilnya cukup menarik nih di PUBG Mobile dengan settingan grafis smooth plus extreme.
FPS rata-rata ada di 54 fps dengan sesekali drop sampai 34 fps di kondisi tertentu. Sementara suhu maksimal terjaga di 40 derajat Celcius. Di Mobile Legends pengalaman lebih mulus lagi nih dengan settingan grafis SD Plus frame rate super. FPS rata-rata tembus di 88 fps dengan drop di 68 fps saat kondisi lagi ramai, dan suhu juga stabil di kisaran 40 derajat Celcius juga. Di kisaran 40 derajat Celcius juga. Jadi untuk game MOBA ringan, Galaxy A17 4G jelas lebih nyaman dimainkan dibandingkan Battle Royale yang emang lebih berat. Ngomongin kamera, Galaxy A17 4G menawarkan fitur yang sulit diabaikan di segmennya, yaitu kamera utama 50 megapiksel dengan OIS. Ini ngebantu banget buat hasil foto maupun video jadi lebih stabil. Selain itu ada juga lensa ultrawide 5 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Untuk selfie ada kamera 13 megapiksel di bagian depan. Walau nggak bisa dibandingin dengan seri flagship, konfigurasi kamera ini udah cukup komplit untuk kebutuhan sehari-hari. Nih, kalian bisa lihat ya hasil jepretan foto kamera menggunakan Samsung Galaxy A17 4G ini sebagai berikut. Nah guys, inilah hasil video dari kamera belakang Samsung Galaxy A17 4G di resolusi Full HD 30 fps. Jadi untuk kamera belakangnya ini cuma bisa ngerekam di resolusi Full HD dan 30 fps ya. Dan hasilnya kayak gini bisa kalian nilai sendiri ya. Nah ini dia juga bisa pindah ke ultrawide. Terus kalau misalnya kita sambil jalan, itu stabilisasinya kayak gini nih, bisa kalian lihat. Tuh. Gimana menurut kalian? Nah inilah hasil video kamera depan dari si Samsung Galaxy A17 4G. Untuk resolusi juga di Full HD 30 fps. Dan ini kita sambil jalan ya untuk melihat stabilisasinya. Kalian bisa nilai sendiri. Untuk HDR nya juga cukup oke. Dan kalau dari preview sih warna-warnanya juga bagus ya. Kalian bisa nilai sendiri aja. Di sektor baterai, Galaxy A17 4G dibekali kapasitas 5000 mAh yang udah jadi standar aman untuk pemakaian seharian penuh. Charger bawaan mendukung fast charging 25 watt, cukup untuk isi cepat tanpa harus nunggu lama. Hasil-hasil tes yang tadi kita cobain memperkuat kesimpulan bahwa Galaxy A17 4G adalah paket yang cukup menarik di kelas 3 jutaan. Layarnya AMOLED dengan warna akurat. Performa Helio G99 stabil untuk harian. Kamera 50 megapiksel dengan OIS memberi nilai tambah. Dan baterainya 5000 mAh yang cukup lumayan buat seharian. Memang masih ada kekurangan ya, seperti bezelnya tuh masih cukup tebal. Nggak ada earphone jacknya juga. Dan absen gyroscope. Tapi untuk keseluruhan pengalaman, ini masih jadi salah satu pilihan aman buat kamu yang cari smartphone terjangkau tapi bisa dipakai jangka panjang. Iya loh, bisa sampai 2031 pakainya. Keren. Nah, siapa yang mau punya HP entry level to mid range tapi bisa dipakai sampai lama? Ya, ini jawabannya. Samsung Galaxy A17 4G. Performa masih mumpuni, layarnya juga lumayan cakep. Sampai kameranya pun surprisingly cukup buat posting di sosial media sehari-hari. Nah, buat harga, Samsung Galaxy A17 4G mulai dari 2.999.000 aja untuk varian RAM 8/128 GB dan 3.399.000 untuk varian 8/256 GB. Warnanya ada black, grey, dan light blue yang elegan. Jadi gimana? Udah siap beli belum? Langsung aja lewat link yang ada di video ini ya. Oke guys, jadi itu dia Samsung Galaxy A17 4G. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.